Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di perkuliahan Ilmu Negara. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita, pertemuan kelima. Oke, Bapak akan share dulu screen kita, PowerPoint yang akan Bapak presentasikan hari ini. Oke, waktu kita cuma setengah jam, jadi Bapak akan mencoba mengcover beberapa pages ini, beberapa slide ini dengan singkat, padat, namun jelas ya. Jadi kita hari ini akan bicara bentuk pemerintahan. Ya, jadi bentuk pemerintahan yang Bapak rasa sangat penting kita tekankan, yang kita stressing adalah bentuk pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahan presidensial. Jadi dua slide berikut ini sangat penting ya. Jadi seperti Bapak bilang minggu kemarin, kalau kita bicara pemerintahan, kita bicara tentang organ politik yang dipilih oleh rakyat lewat pemilu ya, tentu berbeda dengan negara ya. Jadi negara adalah wadah ideologisnya, sedangkan pemerintah adalah yang menjalankan negara tersebut. Nah, jadi pemerintahan di sini korelasinya ya dia ada relasi antara eksekutif dengan legislatif. Ya, makanya kemudian kalau kita bicara pemerintahan, kita tidak bisa hanya menganggap bahwa pemerintahan itu hanya eksekutif ya, kecuali kalau kita bicara pemerintah. Kalau pemerintah baru kita bicara eksekutif. Tapi kalau kita bicara pemerintahan, kita bicara tentang relasi antara eksekutif dengan legislatif dalam menjalankan negara. Nah, kira-kira begitu kawan-kawan. Nah, kita akan mulai dari bentuk parlementer. Nah, jadi parlementer ini sebenarnya bentuk yang bisa dibilang awal ya. Jadi awal dari bentuk pemerintahan, walaupun dulu republik juga mengenal eksekutif ya, eksekutif republik ya. Tapi parlementer dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang sangat tua gitu ya. Mungkin lebih tua daripada presidensial, walaupun seperti bilang tadi republik itu sebenarnya lebih dekat kepada presiden sebenarnya. Tapi bisa dimodifikasi ya. Jadi ada republik yang berbentuk parlemen, ada republik yang berbentuk presidensial. Ya, tapi kita bahas nanti, dan juga ada gabungannya. Ya, jadi ada juga gabungannya kawan-kawan, ada gabungan antara parlementer dengan presidensial, ada. Jadi ada negara yang punya perdana menteri dan juga punya presiden. Dua-duanya punya. Itu namanya double engine government. Contohnya adalah Prancis. Ya, jadi kalau kalian Bapak akan bicara yang hybrid dulu, jadi kita menyebutnya sebagai hybrid atau sistem campuran antara parlemen dengan presidensial. Itu di Prancis, mereka punya perdana menteri, mereka juga punya presiden. Presiden diletakkan sebagai kepala negara, sedangkan perdana menteri diletakkan sebagai simbol, bukan simbol, tapi sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi itu di Prancis ya, dan ada lagi negara-negara lain yang mirip seperti itu. Oke, kita akan bahas satu-satu dulu parlementer. Ya, mungkin satu contoh yang paling signifikan adalah kalau kita merujuk kepada Inggris. Ya, karena Inggris dianggap sebagai sistem parlementer tertua. Ya, jadi nama parlementer Inggris adalah Westminster. Ya, Westminster Abbey ya itu adalah nama parlemen di Inggris Raya, di London letaknya. Nah, jadi bagaimana sih parlementer? Jadi parlementer, ciri khas parlementer adalah pertama, pemilunya cuma sekali. Ya, jadi kalau parlementer, pemilu itu cuma untuk memilih Dewan Rakyat atau parlemen. Ya, jadi itu perbedaannya ya. Nanti kita bahas presidensial, tapi parlementer sebenarnya kalau kita bicara pemilunya itu lebih sederhana. Kenapa? Karena rakyat itu hanya memilih Dewan Rakyat atau anggota legislatif atau anggota parlemen ibaratnya. Ya, Dewan Rakyat, perwakilan rakyat dipilih satu kali saja. Nah, ketika dipilih oleh rakyat, Dewan Rakyat ini kemudian masuk ke house ya, ke rumah yang namanya parlemen itu. Di parlemen itu kemudian partai-partai politik, Bapak belum bicara partai politik ya. Jadi dalam sistem parlementer ada partai politik. Ya, partai politik itu kemudian bisa berkoalisi di awal pemilu, tapi bisa juga berkoalisi setelah pemilu. Jadi lagi-lagi macam-macam ya, itu politik mereka. Ada yang berkoalisi sebelum pemilu, ada yang setelah pemilu. Jadi ketika sudah masuk ke parlemen, baru mereka menentukan apakah oposisi, apakah tidak, gitu ya. Tapi kebanyakan adalah mereka beroposisi
bukan beroposisi, berkoalisi itu sebelum pemilu. Jadi partai-partai politik, anggaplah gini, kita bikin sederhana saja, di Inggris itu ada partai besar, konservatif, sama Labour atau buruh. Partai buruh, konservatif, nasionalis juga ada, ya. Nah, tapi biasanya mereka akan melebur menjadi dua, ya, melebur menjadi dua kekuatan, yaitu konservatif dan buruh. Nah, itu kalau di Inggris ya, konservatif sama buruh. Nah, konservatif sama buruh itu ikut pemilu, dipilih oleh rakyat, ya kan? Dipilih oleh rakyat berarti dia koalisinya sebelum, ya, sebelum pemilu mereka sudah berkoalisi, jadi rakyat sudah jelas nih, kamu milih yang mana? Ya, kalau milih partai A, oh dia konservatif. Kalau dia milih partai B, oh dia Labour atau buruh, sosialis. Ya udah jelas kalau di Inggris. Nah, ketika sudah pemilu itu, maka kemudian mereka masuk ke parlemen. Nah, di parlemen itu kemudian terbagi lagi, ya. Ada yang oposisi, ada yang pemerintahan. Yang mayoritas adalah pemerintahan. Ya, jadi di parlemen itu kemudian terbagi dua lagi, pemilu, perwakilan-perwakilan itu, ya, ada yang dari partai konservatif, ada yang dari partai buruh dan lain-lain, semuanya masuk parlemen. Nah, ketika di parlemen itulah kemudian hitung-hitungan lagi suara mayoritas. Jadi lagi-lagi demokrasi mayoritas juga dilaksanakan di sana, ya, dengan segala keburukannya tentunya, ya. Bapak sudah cerita itu di zaman Socrates, Aristoteles dan Plato, ya. Nah, jadi ketika mereka bergabung di parlemen, dipilihlah siapa yang jadi pemerintah, siapa yang menjadi oposisi. Pemerintah, ya, partai-partai pemerintah berarti berhak untuk membentuk membentuk kabinet. Jadi parlemen, ya, terbagi dua, oposisi, pemerintahan. Pemerintahan berhak untuk membentuk kabinet. Nah, maka kemudian dipilihlah menteri-menteri dan lain-lain. Jadi menteri-menteri itu pilihan dari partai politik. Nah, itu sistem parlementer, ya. Menteri-menteri, kemudian dari menteri itu kemudian dipilihlah prime minister. Prime minister berarti ketuanya atau perdana menterinya. Nah, jadi dalam sistem parlementer, eksekutif atau kabinet itu adalah kepanjangan tangan dari parlemen. Bisa dipahami, ya. Jadi kalau dalam sistem parlementer, eksekutif, perdana menteri beserta kabinet-kabinetnya itu adalah hanya kepanjangan tangan dari parlemen. Parlemen yang dianggap sebagai suara mayoritas. Nah, bagaimana dengan suara minoritas? Suara minoritas, ya, partai-partai yang kalah itu tapi masuk parlemen mereka itu kemudian membentuk kabinet bayangan, namanya shadow kabinet. Jadi ada kabinet yang beneran, ada juga kabinet yang shadow, bayangan. Masing-masing punya itu. Jadi ada menteri perhubungan di pemerintahan, tapi juga ada menteri perhubungan di oposisi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pemerintahan itu dikontrol. Ya, jadi salah satu kebaikan atau salah satu kekuatan dari sistem parlementer adalah kontrol yang baik dari oposisi. Jadi oposisi selalu mengontrol lewat kabinet bayangan. Jadi Bapak ambil contoh misalnya Malaysia parlementer. Jadi ketika Malaysia dulu tahun 2012-2013 itu pernah ada tragedi hilangnya pesawat. Jatuh pesawatnya MH sekian, itu nggak ditemukan, kemudian gara-gara kejadian itu menteri pemerintah, ya, menteri perhubungan dari pemerintah dipanggil ke parlemen. Dia dipanggil di parlemen, dihadap-hadapkan dengan menteri perhubungan dari oposisi atau bayangan. Dihajar habis dia, dikritik habis, didebat dan lain-lain gitu, supaya rakyat tahu bahwa Dewan itu memang benar-benar bekerja. Jadi Dewan Rakyat, partai politik itu memang benar-benar bekerja untuk mengontrol pemerintahan. Nah, jadi itu satu fungsi penting dari parlementer, sebenarnya bukan hanya untuk membentuk kabinet yang bertanggung jawab, tetapi juga untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan. Nah, jadi oposisinya kuat. Itu gunanya oposisi. Jadi dalam negara demokrasi, ya, kalau kita mendaku diri sebagai negara demokrasi, oposisi itu adalah suatu keniscayaan. Jadi kita nggak bisa bilang, kalau bisa jangan ada oposisi dong. Kalau bisa jangan ada oposisi, nanti kerjanya nyinyir aja. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang mengontrol, orang bisa lupa diri. Ya, orang bisa lupa diri. Ya, seperti yang dibilang oleh Lord Acton, power tends to corrupt.
Absolute power corrupt absolutely. Kekuatan yang tidak terkontrol itu cenderung akan korup. Apalagi kekuatan yang tidak ada kontrolnya. Nah, makanya penting ya, ada kontrol dari masyarakat, kontrol dari oposisi, dan lain-lain. Tujuannya supaya pemerintahan itu mawas diri. Kenapa sih pemerintah harus dikontrol? Ya karena mereka juga manusia. Mereka politisi, mereka punya kepentingan. Ya, jadi kalau dibilang pemerintah nggak boleh dikritisi, ya berarti kita memfanatikan pemerintah. Itu nggak boleh. Nah, itu kisahnya kawan-kawan. Jadi kalau parlementer seperti itu, parlemen cukup satu kali dipilih oleh rakyat, kemudian eksekutif adalah kepanjangan tangan dari parlemen, tapi kemudian eksekutif juga diawasi secara ketat oleh oposisi lewat kabinet bayangan. Itu kawan-kawan ya. Jadi fungsinya di sana, fungsinya kontrol. Jadi parlemen sebenarnya fungsi kontrol. Nah, tapi ada beberapa variasi ya. Jadi ada beberapa variasi dari hubungan antara eksekutif dengan parlemen seperti yang bilang tadi ya. Itu banyak negara-negara yang trennya beda ya. Inggris, Italia, Thailand, Malaysia, negara-negara parlementer itu berbeda-beda sih. Ada yang eksekutifnya lebih tinggi daripada parlemen. Ya, ada yang eksekutifnya sama, seimbang. Ya, jadi mereka bisa saling menjatuhkan. Eksekutif bisa menjatuhkan parlemen, parlemen juga bisa menjatuhkan eksekutif. Ya, jadi perdana menteri beserta jajarannya itu bisa jatuh kapanpun. Nah, ini bedanya dengan presidensial. Ya, jadi jabatan perdana menteri itu tidak tetap. Kalau presidensial kan tetap ya. Kalau presiden tetap, ya cuman Soeharto aja yang nggak tetap dulu ya. Tapi kalau presiden di mana-mana sekarang Indonesia juga ya 5 tahun. Dapat dipilih kembali 5 tahun lagi, jadi maksimal 10 tahun, kecuali ubah amandemen. Ya, mengubah amandemen konstitusi, beda cerita itu. Ya, nah, tapi intinya kedua-duanya bisa saling menjatuhkan. Jadi ketika parlemen begitu kuat, ya, dan dia tidak sepakat dengan eksekutif, eksekutif bisa jatuh kapanpun. Perdana Menteri bisa jatuh kapanpun dengan mosi tidak percaya. Ya, jadi istilahnya itu mosi tak percaya. Jadi kalau mosi tidak percaya dikeluarkan oleh parlemen, maka Perdana Menteri harus turun hari itu juga. Nah, tapi ada juga perdana menteri yang kuat, kebalikannya malah dia yang menjatuhkan parlemen. Ya, kalau parlemen jatuh berarti pemilu lagi. Nah, jadi dalam parlementer mungkin kekurangan parlementer tidak ada begitu ada kestabilan dan kepastian. Ya, kestabilan dan kepastian dalam konteks masa jabatan perdana menteri dan juga masa jabatan dari anggota dewan. Kedua-duanya bisa jatuh kapanpun kalau misalnya ada mosi tidak percaya. Nah, tapi bagusnya adalah pemerintah itu diawasi, ya. Jadi bagusnya dari parlementer, pemerintah selalu merasa diawasi oleh oposisi dan juga oleh rakyat. Ya, civil society, LSM dan lain-lain itu mengawasi pemerintah. Nah, ada juga yang tadi eksekutifnya lebih tinggi daripada parlemen, maka parlemen bisa dijatuhkan. Kalau parlemen jatuh berarti pemilu. Ya, jadi pemilu bisa kapanpun, ya. Tapi biasanya ada jeda waktu sekitar 2 minggu. Jadi ketika parlemen jatuh, langsung diumumkan minggu depan kita pemilu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Ya, jadi semuanya serba tidak ada kepastian, tetapi sebenarnya lebih fleksibel. Kebaikannya dia lebih fleksibel. Ya, tapi tentu dengan segala konsekuensinya. Jadi Bapak rasa parlemen maupun presidensial itu nggak ada baik buruknya, semua tergantung bagaimana dijalankannya. Ya, ada juga yang eksekutif lebih rendah daripada parlemen. Nah, berarti eksekutifnya bisa dikontrol secara persuasif ya, oleh parlemen. Nah, itu kira-kira 3 variannya, tergantung sistem politik, tergantung negara masing-masing. Ya, jadi Inggris, Malaysia itu berbeda-beda, Singapura, ya negara-negara parlementer, Jepang, ya itu sistemnya fluktuatif. Oke ya. Nah, jadi ini yang terakhir, poin terakhir ya, parlemen dengan eksekutif dipilih lewat pemilu yang sama. Jadi satu pemilu saja, satu pemilu untuk memilih Dewan Rakyat, kemudian duduk di parlemen kemudian dipilih lagi yang mana yang pemerintah, yang mana yang oposisi berdasarkan suara terbanyak. Suara terbanyak menjadi pemerintah, pemerintah membentuk kabinet, sedangkan oposisi membentuk kabinet bayangan.
Nah, kira-kira begitu ya kawan-kawan. Parlementer ini fleksibel dan sangat politis sekali. Nah, kita akan bicara soal konsep, ya, konsep antara legislatif dengan parlemen. Kan banyak orang bingung tuh, apa sih bedanya antara parlemen dengan legislatif? Sebenarnya ada kesamaan, tapi juga ada perbedaan. Ya, jadi kalau kita menyebut parlemen, ya, misalnya kita menyebut DPR sebagai parlemen, itu ada benarnya. Tetapi sebenarnya parlemen itu sebutan untuk sistem pemerintahan parlementer. Ya, jadi kata parlemen itu hanya disebut untuk sistem atau bentuk pemerintahan parlementer saja. Malaysia punya parlemen, ya. Inggris punya parlemen, Thailand punya parlemen, benar itu. Nah, titik tekannya berbeda di mana? Kalau parlemen sudah bilang tadi, titik tekannya adalah dia dalam fungsi kontrol. Jadi parle, ya, jadi parle itu asal kata dari bahasa Romawi sebenarnya, kemudian diadopsi ke bahasa Italia menjadi parle. Parle berarti orang banyak ngomong. Parle, orang yang banyak ngomong, orang yang banyak berdiskusi, orang yang banyak mengkritik, itu parle. Nah, karena di parle, di parlemen itu memang tugasnya adalah untuk mengkritik, tugasnya adalah untuk memberikan kontrol terhadap pemerintah, itu parlemen. Nah, kalau legislatif bagaimana? Nah, ini secara teori ya, kalau legislatif secara teori itu legislate asal katanya, bikin undang-undang. Ya, jadi kalau dalam konteks pemerintahan presidensial, Dewan Rakyatnya itu biasanya disebut sebagai badan legislatif. Indonesia misalnya DPR itu sebenarnya badan legislatif. Karena fungsi utamanya adalah membuat undang-undang. Walaupun secara normatif fungsi DPR ada 3 ya. Ya, kalau kita bicara secara normatif perundang-undangan, fungsi DPR ada 3, bikin undang-undang, kontrol, dan juga anggaran, budgeting. Ya, tetapi secara teori yang namanya legislatif itu adalah dari kata legislate. Ya, dia bikin undang-undang. Ya, jadi dia mengontrol eksekutif lewat undang-undang. Jadi bagaimana sih caranya mengontrol eksekutif? Bagaimana caranya mengontrol pemerintahan? Dia bikin undang-undang. Undang-undang itulah yang kemudian dijalankan oleh eksekutif. Nah, begitu kisahnya. Ya, tapi kalau dalam konteks Indonesia, pembuatan undang-undang itu harus dilakukan bersama-sama oleh oleh DPR bersama-sama dengan presiden. Jadi dua-duanya punya dosa dan pahala kalau bikin undang-undang. Nanti kita bahas lah itu ya, dalam konteks yang normatif di Indonesia bagaimana. Tapi secara teori legislatif itu lebih ke legislate, sedangkan parlemen lebih kepada fungsi kontrol. Walaupun secara normatif kedua-duanya bisa saja digabungkan. Ini konseptual saja. Oke, presidensial. Nah, ya presidensial beda lagi nih. Presidensial sebenarnya bentuk kritik terhadap parlementer. Jadi misalnya gini, contohnya gini. Dulu kan yang parlementer tertua itu Inggris. Inggris kemudian menjajah Amerika, dia mendirikan koloni Amerika di sana. Dan ketika Amerika Serikat merdeka tahun 1773, Amerika tuh mau bikin sistem yang beda sama Inggris. Maka kemudian dibentuklah sistem pemerintahan presidensial namanya. Ya, bukan presidensial, ya, tapi presidensial, ya, presidensialism. Nah, presidensial ini bedanya sama parlementer sangat jelas dari awal. Awalnya adalah pemilu. Kalau di parlementer pemilunya cuma 1 kali, kalau di presidensial pemilunya 2 kali. Ya, jadi ada pemilu untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di badan legislatif, ya, Bapak menyebutnya legislatif ya, kalau presidensial ya. Kemudian ada pemilu yang ditujukan untuk memilih presiden. Jadi ada 2 pemilu kita. Indonesia presidensial. Coba Anda lihat kemarin. Ya, pemilu kita yang terakhir pemilu presiden, ya kan, ada pemilu presiden berbarengan juga dengan pemilu DPR, DPD, DPRD. Nah, itu desainnya. Nah, kenapa sih seperti itu? Ya itu sebenarnya awalnya dari teori pemisahan kekuasaan yang ketat atau res politica. Ya, ini dari zaman Romawi juga sebenarnya. Jadi Romawi itu kemudian juga diadopsi oleh Montesquieu, John Locke, ya, dari Inggris dan Prancis. Dia menyebutkan kan ada tiga cabang kekuasaan penting yang sangat krusial. Pertama eksekutif, legislatif, yudikatif. Ketiga-tiganya terpisah.
Ya, ketiga-tiganya terpisah, makanya eksekutif punya pemilunya, legislatif punya pemilunya, yudikatif dipilih berdasarkan merit. Ya, tapi terpisah mereka. Terpisah tetapi bisa saling berkoordinasi. Misalnya eksekutif, legislatif di Indonesia bisa sama-sama membentuk undang-undang. Ya, nanti kita jelaskan lagi lah itu. Nah, maka kemudian di Amerika sebutannya itu separation of power, ya, pemisahan kekuasaan dengan check and balances istilahnya. Ya, itu di Amerika Serikat itu checks and balances pakai S. Nah, check and balances. Nah, perbedaannya lagi sama parlemen adalah dalam sistem presidensial masa bakti eksekutif presiden itu fix, ditentukan di awal. Presiden masa berlakunya, masa jabatannya adalah 5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 kali periode di Indonesia, berarti maksimal 10 tahun. Amerika berbeda lagi, 4 tahun. Dapat dipilih lagi untuk 2 kali masa jabatan, jadi maksimal 8 tahun, itu Amerika Serikat. Filipina misalnya, Filipina negara presidensial, dia cuma bisa menjabat 1 kali, tetapi masa jabatannya 8 tahun. Lama sekali ya, jadi 8 tahun presiden di Filipina itu. Sekali terpilih, dia berkuasa selama 8 tahun lamanya. Oke, itu dengan segala plus minusnya. Jadi Bapak bilang bahwa kedua-duanya itu punya plus dan minus. Ya, jadi Bapak nggak bisa bilang presidensial lebih bagus daripada parlemen atau parlementer lebih bagus daripada presidensial. Semua tergantung dari sistem politiknya. Semua tergantung dari kedewasaan politik suatu negara. Kita siap yang mana? Ya, Indonesia kebetulan memang dari awal sudah presidensial, walaupun kita juga pernah parlementer ya. Kita pernah parlementer, ya, pemilu 55 kita parlementer, tapi kemudian dianggap tidak cocok. Tapi lagi-lagi bisa diperdebatkan. Ya, kenapa? Karena konteks 55 dengan sekarang berbeda, tapi let's see. Ya, sebagai sebagai diskusi intelektual ya bisa saja sih dibawa gitu ya. Oke, nah tapi ada bentuk lain yang unik ya. Jadi tadi bentuk pakemnya itu adalah presidensial dengan parlementer. Itu bentuk pakemnya, bentuk umumnya, bentuk jamaknya, ya sistem pemerintahan. Tapi ada juga bentuk yang agak nyeleneh ya. Itu dari Swiss. Ya, tahu ya kalian Swiss ya. Swiss itu negara kecil di Eropa Barat, perbatasan antara Austria sama Jerman dan juga Perancis di bawah. Jadi dia menengah ya, di tengah-tengah dia, di tengah antara 3 negara itu. Nah, ini penting ya, penting untuk dibahas. Kenapa? Karena Swiss itu negara kecil. Ya mungkin beda sama kita ya. Nah, jadi karena dia negara kecil, maka mungkin mengaturnya mudah, lebih mudah lah ya. Nah, di Swiss mereka punya parlemen. Tetapi parlemen itu tunduk pada kontrol langsung rakyat lewat referendum. Jadi setiap mau bikin undang-undang, setiap mau bikin kebijakan yang strategis bagi rakyat, pemerintah Swiss itu wajib membuat referendum, jajak pendapat. Nah, jadi ada mosinya tuh, misalnya pemerintah mau bikin undang-undang tentang ketenaga kerjaan misalnya, ya kan, draftnya dikasih sama rakyat, ini draftnya loh, semua draftnya dalam PDF atau dalam bentuk apa gitu kan, kemudian dibikin referendum setuju atau tidak dengan adanya undang-undang ini, RUU ini. Nah, jadi keputusan rakyat setuju atau tidak terhadap suatu kebijakan atau pembuatan perundang-undangan. Nah, itu kawan-kawan. Nah, tapi referendum ini juga banyak anunya ya, banyak variannya. Ada yang disebut obligator. Ya, obligator itu bagaimana sih? Undang-undang sebelum berlaku harus direferendum dulu. Nah, terutama undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia warga negara. Itu direferendum dulu. Ya, jadi nggak bisa sembarangan langsung keluar. Jadi nggak bisa langsung jadi undang-undang, dia di RUU-kan, ya, masih rancangan, dia harus direferendum dulu. Atau ada juga yang fakultatif, ya. Undang-undang bisa dapat langsung berlaku, referendum hanya untuk golongan yang berkepentingan. Ada juga seperti ini, fakultatif berarti pilihan ya. Jadi undang-undang itu bisa langsung berlaku, tetapi untuk golongan-golongan berkepentingan baru lewat jalur referendum. Memang agak unik ya, di Swiss itu seperti ini.
Ada juga yang namanya referendum yang bersifat konsultatif. Konsultatif berarti referendum itu untuk soal-soal yang sedang hangat dibicarakan. Ya, jadi ada semacam angket ya, semacam angket. Jadi pemerintah itu selalu berkomunikasi dengan rakyatnya. Ini loh, kita mau bikin kebijakan seperti ini. Misalnya sekarang COVID, ya mungkin di Swiss juga COVID ya. Nah, itu pemerintahnya berdiskusi sama rakyatnya. Gimana nih kebijakan yang bagus? Apakah kita lockdown? Apakah kita tidak? Ya, itu ditentukan oleh angket yang diisi oleh rakyat. Nah, tapi ini bukan konteks HI ya. Jadi kalau dalam konteks HI, referendum itu biasanya untuk mendapatkan kemerdekaan atau istilahnya adalah plebiscit ya kalau dalam HI. Tapi kita nggak bicara dalam konteks HI ya, karena kalau dalam konteks HI referendum itu berarti untuk mencari kemerdekaan ya, tapi bukan dalam konteks di Swiss. Oke, Bapak sih sedikit saja ini ya. Ya ini bicara susunan negara. Ya, tadi kita sudah bicara banyak hal ya, bentuk negara, ada yang republik, ada yang monarki, ya kan? Kemudian ada bentuk pemerintahan, ya kan? Ada yang presidensial, ada parlementer, ada Swiss model, ya Swiss style. Nah, kemudian kita akan bicara susunan negara. Nah, susunan negara juga sebenarnya masih bisa kita perdebatkan sebenarnya susunan negara ini, ya masih ramai perdebatannya. Apakah negara itu negara kesatuan atau unitary state, ataukah negara itu negara federal atau federalism? Kedua-duanya punya plus dan minus. Jadi kita hidup di dunia, tentu semuanya ada aja kekurangannya. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa kesatuan lebih bagus daripada federal. Begitu juga sebaliknya, federal lebih bagus daripada kesatuan. Nggak bisa. Kenapa? Karena begitu banyak variabel-variabel yang bisa menentukan baik dan buruknya. Ya, lagi-lagi tergantung sistem politik dan lain-lain. Ya, jadi kalau negara kesatuan ya itu ada yang bersifat pluralis, ada yang bersifat monopopulan, begitu juga federal ada yang bersifat populis, ada juga yang bersifat monopopulan. Nah, ini sih sebenarnya teknis ya. Jadi kalau negara kesatuan yang pluralis ya itu biasanya negara itu dibangun dari keberagaman dulu. Ya, jadi ada negara-negara atau ada daerah-daerah gitu, kemudian daerah-daerah itu menyatukan diri menjadi negara kesatuan. Nah, itu berarti negara kesatuan yang bisa dianggap pluralis. Ya, mungkin Indonesia masuk di sini. Ya, mungkin Indonesia masuk ke sini karena kan kita dulu 45 itu dulunya kan tersebar-sebar ya. Ada kerajaan ini, kerajaan itu gitu ya. Akhirnya kerajaan itu secara sukarela menyatukan dirinya kepada negara kesatuan. Itu yang pluralis. Nah, tapi kalau yang monopopulan, ya monopopulan berarti dari satu kekuasaan itu kemudian mengambil ya atau menyamakan negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain untuk masuk ke negara dia. Contohnya apa yang monopopulan? Biasanya sukunya satu. Ya, dia homogen. Kalau Indonesia kan heterogen ya. Yang negara kesatuan yang heterogen, yang homogen, ya itu bisa dikasih contoh misalnya Jepang. Jepang negara kesatuan. Ya, dengan bentuk pemerintahan parlementer. Ya. Aneh ya, tapi ada itu ya. Jadi varian-varian negara tuh banyak sekali. Nah, Jepang itu negara yang mono. Mono dalam artian dia tidak pluralis, dia tidak heterogen, dia homogen. Sukunya hanya suku Jepang saja, ya kan? Dan kedudukannya itu sangat sentralistis. Walaupun Indonesia juga sentralistis ya, tapi Indonesia lebih ke pluralis sebenarnya kalau kita mau membandingkan ya. Itu ya kesatuan. Nanti kita bisa diskusi lewat Zoom atau lewat apa nanti ya. Yang federal bagaimana? Federal juga terbagi dua. Ada yang pluralis, ada yang populan. Nah, yang pluralis berarti bagaimana? Pluralis berarti ada negara-negara bagian, Amerika Serikat contohnya. Ya, jadi Amerika Serikat dulu sangat kecil sekali, ya koloni Inggris, cuman di sebelah barat, ya, sebelah timur, kemudian sampai ke sebelah barat. Ya, itu masing-masingnya negara-negara bagiannya dulu Texas, California, Illinois, dan lain-lain, itu kemudian membentuk suatu negara namanya Amerika Serikat. Tapi kan dia dari berbagai-bagai ragam dulu, baru menjadi satu.
dan tidak menghilangkan ciri khasnya. Ya, jadi ciri khas negara federal yang pluralis itu tidak begitu tidak begitu tidak kelihatan banget ciri khasnya. Nah, yang monopopulan ada contohnya, Jerman. Nah, jadi Jerman kan tahu sendiri sejarahnya, dulu Jerman tuh terbagi dua, Jerman Barat, Jerman Timur. Akhirnya tahun 90 tembok Berlin jatuh, hancur, mereka bersatulah, ya. Tetapi sukunya sama masih. Ya, sukunya adalah Western ya, walaupun juga Bavaria. Ya, walaupun juga ada suku-suku lain ya, campuran-campuran Belgia, campuran Prancis, Franco dan lain-lain gitu. Tapi pada dasarnya Jerman itu lebih ke monopopulan dibandingkan pluralis. Oke, kawan-kawan, Bapak rasa mungkin ini terakhir ya. Bapak akan mengambil slide terakhir. Ini fungsi pemerintahan ya dari Van Vollenhoven. Ini sarjana hukum dari Belanda. Bapak rasa ini sangat penting slide ini. Yang lain mungkin bisa saja nanti dosen lain yang akan ngasih materi. Nah, tapi Van Vollenhoven itu bilang bahwa pemerintahan itu punya 4 fungsi. Ya, pertama regeling, dia bikin undang-undang, dia bikin kebijakan. Yang punya kewenangan bikin undang-undang itu hanya pemerintah, bukan rakyat. Itu sebabnya penting kita memilih pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia akan menentukan dia bikin undang-undang yang baik atau enggak nanti. Regeling, fungsi dari pemerintahan. Kedua, bestur, menyelenggarakan pemerintahan. Ya kan, lewat kebijakan-kebijakan, lewat diskresi, ya, ini lewat implementasi pemerintah dan lain-lain. Undang-undang kan harus diimplementasikan. Ya, jadi bestur, yaitu menyelenggarakan pemerintah. Kemudian resprak, ya, ini yudikatif. Ya. Jadi kewenangan untuk penegakan hukum itu juga ada di pemerintahan dalam ranah yudikatif. Ya, kepolisian, kejaksaan, KPK kalau Indonesia itu tugasnya untuk menegakkan hukum. Oke. Kemudian politi berarti menjaga ketertiban, keamanan. Nah, itu fungsi dari pemerintahan, kawan-kawan. Ya, kalau di Indonesia namanya catur praja. Ya, tapi lagi-lagi eksekutif sekarang fungsinya semakin bertambah dengan semakin kompleksnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kawan-kawan, Bapak rasa sudah cukup banyak materi Bapak dari teori sampai implementasi, ya lumayan lah, sudah aplikatif. Mungkin nanti dosen lain akan menambahkan, dan ini juga masih semester baru, semester awal, jadi memang masih sangat teoritik dan sangat normatif. Demikian dari Bapak, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.